kepakkan sayap ke langit biru, menuju cita-cita yang kau tuju. Doa ibu selalu menyertaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di YouTube channel ITICM Sidoarjo, Millennial Excellent Business. Sebagai kaum milenial, sering sekali kita dianggap sebagai kaum yang apatis, kaum yang cuek. Namun tidak sedikit dari kaum milenial sekarang ini yang berprestasi. Nah, narasumber kita kali ini adalah kaum-kaum yang berkarakter dan berprestasi. Sudah ada Ibu Hajah Maria Ernawati MM. Beliau merupakan Kepala SMKN 2 Sidoarjo dan beliau SMKN 2 Buduran Sidoarjo, dan beliau ini banyak sekali prestasinya, numpuk-numpuk banget kalau saya lihat ini. Wow. Beliau ini pernah mendapatkan juara 1 guru SMK berprestasi tingkat nasional tahun 2016. Kemudian yang terbaru ini, beliau merupakan juara nasional kepala SMK yang dedikatif, inovatif, inspiratif Kemendikbud 2020. Wow. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat selalu. Saya jadi nervous loh, ini kok narasumber saya ini cantik sekali hari ini. Lainnya juga susah saya cantik. Oke, di seberang saya ini juga sudah ada narasumber yang nggak kalah cantiknya. Ada Mbak Nur Aiza Putri Azanti. Beliau merupakan siswi berprestasi SMKN 2 Buduran Sidoarjo. Nah, kalau aku baca ini, prestasinya luar biasa. Beliau ini juara 2 karate perorangan putri tingkat nasional di FIF 2 Kostrad Open 2. Wow, juara karate. Ya, alhamdulillah. Ini ternyata juara karate ya. Kayaknya lemah lembut gitu kalau saya lihat. Dan yang terakhir ini, beliau merupakan wakil 2 Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2021. Selamat datang Mbak Aisyah. Duh, cantik sekali loh ini. Kayaknya lemah lembut ya kalau kita lihat, tapi wow, juara karate berarti. Ini dandan sendiri loh Mbak. Wow, itu mungkin sudah dapat pelatihan dari Duta Anti Narkoba juga. Nah, ini kan kalau saya lihat nih, dari sekian banyak nih prestasinya kan banyak banget. Kalau dari Bu Maria sendiri, ini gimana sih Bu awal mulanya sampai bisa dapat penghargaan yang begitu banyaknya Bu? Iya Mbak, jadi alhamdulillah ada beberapa kesempatan yang memang bisa saya ikuti. Jadi alhamdulillah terpercaya untuk bagaimana sih menjadi pemenang itu. Jadi ada yang mengatakan kalau ingin beda atau ingin yang terbaik kan harus beda Mbak. Tapi kalau beda itu kan belum tentu yang terbaik. Jadi kalau ingin yang terbaik ya mesti harus beda, harus berinovasi, harus juga mengembangkan kolaborasi. Jadi alhamdulillah ketika saya menjabat kepala sekolah sekarang ini, sebelumnya juga tadi sudah disebutkan Mbaknya, tadi juara guru berprestasi tingkat nasional. Alhamdulillah juga mendapat penghargaan dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Jadi terima kasih alhamdulillah sekali. Sampun Mbak sudah, ya. Kemudian juga alhamdulillah juga sebagai duta vokasi. Jadi terpilih mewakili Indonesia yang juga ke Korea juga pernah, kemudian ke Beijing. Tahun berapa itu Bu? Nah, ke Korea itu 2007, jadi di Busan. Nah, ke sana itu tidak hanya istilahnya untuk duta pendidikan tapi juga kebudayaan. Jadi sebelum berangkat itu ya Mbak Aisyah juga Ibu belajar ini menari juga, tanduk majeng, kemudian menyanyi tentang Surabaya itu, misalnya rek ayo rek seperti itu. Jadi kita menyiapkan bagaimana mengenalkan atau promosi budaya maupun pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang 2018 itu di Wuhan Mbak, alhamdulillah sebelum corona itu ada kesempatan di Wuhan itu untuk mewakili Indonesia. Jadi di situ di seminar internasional. Jadi ada teman-teman dari Panama, kemudian Tunisia, Ethiopia, kemudian dengan Cina. Nah, di situ kita berkolaborasi, belajar banyak juga tentang sekolah vokasi. Itu dari Indonesia ada berapa orang? 3 Mbak, di seleksi ada 3. Jadi alhamdulillah sehingga pengalaman-pengalaman itu
baik secara teori maupun pengalaman yang ada di sana kita bisa kembangkan, terutama saya kan bergerak di SMK ya, bisa kami kembangkan dan bisa kita tularkan pada Bapak Ibu guru, kemudian juga dengan para siswa, itu alhamdulillah. Kalau punya kepala sekolah kayak gini, ya ampun, pasti nggak kalah gaul ya ternyata kepala sekolahnya. Saya punya slogan gini juga Mbak, apa namanya, satu keteladanan itu lebih bermakna daripada sejuta arahan. Jadi kalau misalnya saya sebagai kepala sekolah mengajak Bapak Ibu guru, ayo menulis, misalnya membuat satu antologi, maka saya juga harus menulis dulu, memberikan contoh dulu, akhirnya spot semuanya, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk semuanya, tidak hanya di SMK Negeri 2 Buduran saja, tetapi bisa juga untuk sekolah-sekolah yang lain, gitu. Dan kolaborasinya tidak hanya Bapak Ibu guru, ya siswa kami ajak, kemudian orang tua, kemudian juga industri dunia kerja, kemudian juga komite, dan bahkan kalau ada guru lain yang dari sekolah lain bergabung, ya saya welcome sekali, sehingga bisa saling kolaborasi dan bermanfaat sekali. Nah, buku yang pertama kami buat yaitu terkait dengan pandemi, yang terkini yaitu tentang strategi penguatan karakter. Karena setelah juara itu Mbak, saya terpilih juga kan tadi disebutkan sebagai kepala sekolah inovatif, dedikatif, dan inspiratif ya. Kemudian setelah itu mendapat SK, saya ditugasi langsung dari Kemendikbudristek di situ sebagai agen penguatan karakter ya. Penguatan karakter, sehingga apa saja yang saya sampaikan kepada para siswa atau semuanya, bahkan baik itu masyarakat atau keluarga siapapun terkait dengan karakter. Nah, itu mudah-mudahan saya pribadi Mbak juga bisa untuk berbuat lebih baik. Apalagi ini kan juga tahun baru Hijriah ya, mudah-mudahan kita bisa berhijrah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Amin, luar biasa. Nah, ini salah satu murid dari SMKN 2 Buduran Sidoarjo ya, yang berprestasi. Gimana nih Mbak Isya awalnya bisa sampai mendatangkan segudang prestasi, itu gimana awalnya? Alhamdulillah, mungkin Allah udah berkehendak sangat baik ya kepada saya. Dulu tuh pas SMP, saya pernah tawarin sama papa itu, ayo Mbak Ica ikut silat yuk, belajar bela diri gitu. Nah dari situ tumbuh tuh, oh iya, bela diri berarti bisa ngelindungi diri dong dari penjahat-penjahat di luar sana gitu. Oh mau nih. Nah, gak lama dari papa nawarin itu, paling jarak seminggu, itu ada dari SMK, dari SMP sendiri itu nawarin, Ca, yuk ikut karate yuk, gitu. Ya udah, pas sampai rumah saya tanya ke orang tua saya, Ma, Pa, boleh nggak ikut karate? Kan kemarin ditawarin papa itu ikut silat aja, soalnya papa juga guru silat gitu. Katanya mama itu, ya udah nggak apa-apa Mbak, lagian kan bela diri itu nggak terlalu jauh berbeda juga. Di Indonesia juga paling beda cuman jurusannya aja, cara mengajarnya aja gitu. Ya udah saya ikut tuh. Awalnya saya nggak ada temen di karate, cuma diajak sama kakak kelas, ayo ikut karate yuk, gitu. Ya udah saya ikut. Nah alhamdulillah, cuman jarak setahun itu saya sudah sabuk biru, alhamdulillah. Ya. Berarti bisa menjadi security-nya juga sekolah ya, bisa ikut menjaga keamanan sekolah. Alhamdulillah di situ mulai ikut perlombaan awal tuh di Malang, terus di Jombang, di Jember. Alhamdulillah dapat penghargaan juga. Pertama itu juara 3 bersama Kata Perorangan Putri. Nah, itu ada. Itu di Jombang? Iya, di Jombang. Yang alhamdulillah di Malang juga, di Divi 2 Kostrad Open 2, itu di daerah Singosari. Nah, alhamdulillah cuman beberapa sesi saya langsung juara 2, alhamdulillah banget. Juara 2 Kata Perorangan Putri gitu. Ya. Sampai ke Duta Anti Narkoba itu gimana awal mulanya itu? Nah, di situ kan saya udah punya organisasi yang cukup banyak juga, dari karate, paskibra. Nah, SMP saya udah menekuni karate dari organisasi di Sidoarjo juga, di Surabaya juga ada namanya SKI, Shotokan Karate Indonesia. Nah, di situ organisasi saya juga cukup luas di sana. Nah, lalu di SMK juga, alhamdulillah saya ikut paskibra. Di situ saya juga cukup nonjol, alhamdulillah. Akhirnya ditawarin sama wakil kepala sekolah Bu Maria sendiri, namanya Pak Syam gitu. Ditawarin, Aisyah ayo ikut Duta Anti Narkoba gitu.
saya takut awalnya. Ditanya narkoba, materinya banyak dong. Terus gitu. saya minta nomornya, saya WA, support gitu juga Mbak. Jadi Ibu Maria juga memberikan bimbingan. Iya, alhamdulillah, iya. Saya support. Nah di situ saya awalnya takut, wah bisa nggak ya? Kan saingannya dari umur 16 tahun sampai umur 24 tahun. Ya, kan ada juga yang kuliah-kuliah Mbak, mahasiswa juga. Iya, 16 tahun. Saya 16 tahun ke pas itu. Saya mikir, wah 16 tahun paling muda dong, bisa nggak ya di situ. Nah di situ saya dapat dukungan juga dari Pak Syam sendiri, dari Bu Maria juga. Di situ saya terinspirasi dari Bu Maria. Wah Bu Maria aja bisa, yang udah punya kedudukan kepala sekolah tapi punya prestasi juga banyak banget. Ya gitu. makanya tujuan saya itu Mbak, kalau bukan untuk saya sendiri karena saya sebagai leadership, jadi bisa untuk bagaimana menginspirasi teman-teman warga sekolah juga bisa yang lain seperti itu. Jadi jadi contoh ya, Ibu Maria sebagai contoh juga untuk murid-murid ya. Nah ini kalau untuk agen pengembangan karakter nih Bu, kalau saya mau tanya ini seperti apa sih peran Ibu di situ? Ya Mbak, jadi sekarang pendidikan karakter itu kan ya memang sangat penting ya Mbak ya, pendidikan karakter. Dan kalau kita memberikan pelajaran ke siswa itu kan ada hard skill, misalnya hard skill itu bagaimana mengoperasikan komputer, kalau misalnya yang teknik otomotif bagaimana mengoperasikan sepeda motor atau mobil dan sebagainya itu ya. Nah tapi di situ pentingnya juga ada selain hard skill tapi juga ada soft skill. Nah soft skill itu misalnya bagaimana cara ramah tamah berkomunikasi dengan teman, kemudian dengan bapak ibu guru, bagaimana menghargai waktu, disiplin, kemudian misalnya kalau saat bekerja kita juga harus menjaga kenyamanan yang ada di ruangan itu. Jadi banyak hal yang sekarang ini bahwa agen penguatan karakter itu saya punya tugas Mbak, kami yang sebagai agen ini mempunyai tugas kan ada profil pelajar Pancasila. Nah itu antara lain ada ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, jadi berakhlak mulia, kemudian gotong royong, kemudian kerjasama ya, gotong royong, kebinekaan. Nah itu sekarang bahkan ada kompetisi-kompetisi terkait dengan kebinekaan global Mbak. Kemudian ada kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Nah caranya, tekniknya bagaimana? Apa kita langsung misalnya sosialisasi secara langsung tapi supaya menarik? Nah, kan kami itu ada 6 jurusan. Jadi praktek baik yang saya lakukan di sekolah kan ada 6 jurusan. Nah, misalnya jurusan yang pertama, jurusan yang perbankan ini bagian yang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian jurusan misalnya yang RPL, jurusan yang saya beri topik dengan yang gotong royong, rekayasa perangkat lunak. Sehingga 6 itu saya beri tugas untuk membuat video. Tadi ada yang gotong royong, ada yang berpikir kritis, kemudian yang kreatif mandiri. Jadi mereka membuat short video yang akhirnya kita bisa untuk iklan layanan masyarakat kan bisa kita sebarkan. Saya YouTube kan, kemudian juga di Facebook, kemudian di Instagram. Lah itu lewat sosmed, tapi kita isi link-link itu, kita beri contoh bahwa link-link itu yang menginspirasi, yang bisa mendorong orang untuk berbuat menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian selain itu juga poster-poster juga kita pasang di sekolah-sekolah, misalnya juga stop smoking, misalnya alhamdulillah di SMK 2 Buduran itu sudah menjadi sekolah ramah anak Mbak, sekolah ramah anak, jadi sudah menjadi sekolah bersih narkoba juga bersinar, alhamdulillah. Nah saat ini yang saya kembangkan adalah gerakan sekolah menyenangkan. Jadi siapapun kalau di sekolah dimanapun sama siapapun kita itu harus riang gembira. Ya, coba kalau sekarang saya tidak riang gembira, tidak tersenyum ketemu dengan Aisyah kepada siapa saja kan menjadi yang di sekitar kita juga tidak akan tersenyum, menjadi bingung. Tapi kalau kita bisa riang gembira, jadi selain inner beauty juga outer beauty harus kita ciptakan. Jadi benar-benar kita mendidik anak itu tidak hanya maksudnya kamu harus pinter ini tadi, tetapi juga harus soft skill, kemudian karakter kita tanamkan. Kalau siswa itu punya karakter yang sangat bagus, insya Allah mudah untuk membentuk life skill mereka sesuai dengan kompetensi yang ditekuni. Tapi kita juga harus Mbak ya, yang kelas 10 baru ini kami adakan juga untuk talented analysis report. Jadi ada tes analisa minat bakat, sehingga ini minatnya apa, bakatnya apa ya kita coba kembangkan. Juga ada ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 Buduran. Misalnya yang qiraah juga ada, pramuka, kemudian
terkait dengan bahasa Inggris, kemudian eco green ya, yang green sekarang ada greenhouse juga. Jadi para siswa diberi tanggung jawab, oh ini piket ini, kemudian ini diberikan tanggung jawab. Jadi ada berbagai macam kegiatan selain akademik juga non akademik harus kita kembangkan, sehingga insya Allah mudah-mudahan tujuan yang baik Allah meridhoi, seperti itu Mbak. Kemudian dengan adanya pandemi sekarang ini Bu, itu gimana untuk mengajarkan karakter kepada anak-anak? Apakah terkendala dengan school from home itu gimana Bu? Iya, memang kita harus juga mengikuti ini ya, juknis yang ada, misalnya yang saat ini WFH 25% masuk, kemudian yang lainnya itu kan WFH, kemudian yang 25% WFO. Tetapi yang WFO ini kan di sekolah juga misalnya ada senam sehat, senam Jumat berkah, kemudian terkadang kita ada kan sholat duha, doa bersama, kemudian juga senam pagi. Setelah itu Bapak Ibu Guru juga kembali mengajar sesuai dengan kelas-kelasnya masing-masing, tetapi masih daring saat ini Mbak. Nah, saya punya slogan juga, meskipun pandemi, jadi tiada hari tanpa prestasi. Meskipun pandemi tetap selalu berinovasi, seperti itu Mbak. Sehingga alhamdulillah baik itu meskipun secara daring kan lomba-lomba itu sekarang juga bisa melalui online Mbak ya. Jadi online itu kita support Mbak, baik itu tingkat kabupaten seperti ini ada daring juga kan, ada luring juga. Misalnya waktu lolos pun ada tesnya, kemudian karantina ya, ada yang luring, ada yang daring. Alhamdulillah akhirnya bisa lolos. Alhamdulillah juga SMK Negeri 2 Buduran Wilker 1 untuk lomba kompetensi siswa juga juara umum Mbak, juara umum. Kemudian lomba terkait yang multimedia, membuat film, video kependidikan itu juga juara tingkat nasional dari kementerian. Jadi alhamdulillah. Tari juga Mbak, meskipun kita itu jurusannya misalnya tidak ada tari, tapi kita ikuti Mbak, tari juga ikut lomba pramuka gitu, alhamdulillah juga ini meraih juara. Juga baru saja juara 1 lomba LKTI, lomba karya tulis ini koperasi. Padahal sama tadi juga ada mahasiswa juga, jadi 1000 lebih, alhamdulillah SMK Negeri 2 Buduran juara 1. Yang terbaru kemarin juara 1, 2, 3 diraih SMK Negeri 2 Buduran lomba akuntansi. Ikut Aisyah? Enggak Bu. Ya, yang mengadakan di UWM. Ya, nanti bisa dikembangkan Mbak di sini misalnya lomba apa kerjasama SMK 2 dengan Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri juga bisa. Terima kasih. Banyak sekali yang anak-anak muda sekarang udah kreatif dan mempunyai pemikiran menjadi entrepreneur. Nah, kebetulan ini di ITICM, Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri ini, kami punya 3 jurusan. 3 prodi, yaitu teknik logistik, teknik informatika, dan bisnis digital, dan itu sangat sesuai dengan kebutuhan anak saat ini. Bisa pengabdian masyarakat, bisa memberikan kompetensi peningkatan baik siswa maupun Bapak Ibu Guru. Ya, Kima welcome ya Mbak, bisa nanti bisa alhamdulillah bisa saling ini ya, kolaborasi. Nah, kalau untuk Aisyah sendiri ini kan sekarang sudah ada prestasi, terus gimana sih caranya mengajak teman-teman seusianya Aisyah sendiri, gimana biar mau untuk ya istilahnya menunjukkan kemampuan yang ada di diri mereka masing-masing. Gimana caranya untuk mungkin dari sosmednya Aisyah atau gimana? Aisyah gimana ini? Nah, kalau dari caranya Aisyah sendiri itu biasanya Aisyah ngapain kayak kegiatan duta atau kegiatan karate. Nah, biasanya tuh punya inspirasi sendiri. Oh, berarti kalau posting di sosmed, oh bisa buat referensi nih buat teman-teman. Ayo semangat, ayo bisa raih prestasi. Nah, teman-teman kan juga nanti ada masa-masa dewasa, kuliah. Itu butuh tuh biasanya pengalaman organisasi, pengalaman prestasi. Nah, biasanya kalau Aisyah sendiri ngajak ke grup teman-teman yang dekat gitu. Ayo Rek, ikut lomba ini. Ayo ikut Rek, webinar, seminar ini. Iya Mbak, saya juga ini juga berusaha untuk menghadirkan, ada yang sama siswa, ada Bapak Ibu Guru, seperti itu. Dan alhamdulillah biasanya ada tuh beberapa teman sekitar 5 sampai 10 tuh. Ayo Cia ikut webinar ini yuk, lumayan ada sertifikatnya gitu. Alhamdulillah. Siswa juga
berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat. Iya Mbak, Iya. soalnya saya bilang untuk bekerja maupun nanti kuliah nanti sertifikat itu bisa insya Allah membantu Iya. kalian. Saya sempat Alhamdulillah. seperti itu. Berguna banget Ya, itu. kadang saya mau menghadirkan psikolog Mbak, kemarin juga kita adakan webinar sama anak-anak, kemudian kerjasama dengan Yamaha juga ya. Iya. Dengan Yamaha. Alhamdulillah Mbak, kemarin lomba foto Yamaha saya juga juara 2 tingkat Jawa Timur. Jadi foto matching dengan Yamaha, alhamdulillah. Di Instagram saya Mbak Berarti ada. Ibu ini aktif juga di sosmed ya Bu ya. Iya, Saya follow ya Bu iya, ya. Mbak, follow ada Facebook, ada YouTube sama Luar Instagram. biasa. Jadi mudah-mudahan itu bisa menginspirasi dan bermanfaat. Iya. Berarti Aisyah juga nggak boleh kalah. Iya. Iya. Kadang gitu ya, kayak punya perasaan kan teman-teman semua nih pasti punya kesibukan, Iya. punya urusan sendiri, kadang punya masalah-masalah yang kita juga nggak tahu ya. Nah dari sisi-sisi masalah itu jangan buat hati kita itu semakin termenung dari masalah itu, buat energi positif juga yang kita keluarkan biar lingkungan sekitar kita itu juga ikut positif. Kayak misalnya saya nih, saya juga sebenarnya punya masalah dari rumah, dari organisasi juga ada. Tapi jangan sampai yang kita rasain itu terekspos juga. Jadi kalau mau ngekspos sesuatu, itu juga Jadi malah menunjukkan iya, kelemahan kita sendiri yang ya, bahagia-bahagia status kita tulis aja yang baik-baik, gitu. kan gitu, ya. Jadi kita juga nggak terlalu, oh aku punya masalah, itu jangan gitu. Tetap cari prestasi juga, cari kebahagiaan juga. Kalau bisa jalan-jalan atau nyari wisata itu nggak apa-apa banget. Jadi Menyanyi juga iya. bisa. Ini something yang positif ya. Padahal sebenarnya di usianya Aisyah ini kan biasanya galau-galaunya, mungkin apa, lagi labil ya istilahnya, betul. Tapi Aisyah sudah bisa berpikir untuk melahirkan something yang positif ke teman-temannya, menularkan. Oh, luar biasa. Nah, terkait dengan efek negatif dari digital ya, sistem informasi yang ada di saat ini nih, kan kita kan banyak yang negatif-negatif ya Bu. Gimana sih caranya seorang Bu Maria itu memfilter itu dan mengajarkan pada anak-anak bahwa yang negatif itu tidak perlu kita tiru, gimana tuh Bu? Gini Mbak, kalau untuk pendidikan karakter itu bisa dilakukan baik secara internal maupun eksternal ya. Yang internal kalau siswa itu kan di rumah juga ada keluarga, jadi pentingnya di situ ayah, ibu. Jadi misalnya contoh sih misalnya yang kami lakukan dulu awal-awal misalnya, ayo kita waktunya sholat berjamaah atau waktunya sholat ya sudah, misalnya TV kita matikan, sudah ini dimatikan semua, ayo kita beri contoh. Kita beri contoh dulu, baru kita jangan menyuruh-menyuruh tapi kita sendiri tidak melakukannya. Jadi memberikan contoh yang terbaik, jadi pendidikan yang internal itu sangat penting. Dan memang untuk pendidikan anak mulai dini kan Mbak, ya mulai dari kandungan. Jadi kalau orang tuanya sudah melakukan hal-hal yang baik, insya Allah juga akan membawa si bayi itu, si baby itu insya Allah nanti juga akan setelah lahir tinggal dikembangkan ini karakternya. Setelah dari bekal dasar dari sekolah di rumah itu ya, kebetulan saya ini kan juga mayoritas pendidik Mbak. Jadi saya itu pengennya jadi guru itu kenapa? Karena ayah juga kan guru, ibu guru, kakak guru, adik juga ini. Untuk anak-anaknya Bu Maria sendiri juga di pendidikan? Ada yang pendidikan tapi juga ada yang jadi entrepreneur seperti itu. Tapi ya memang kami sudahlah sesuai dengan minat bakat yang dia kembangkan seperti itu. Akhirnya dikembangkan di eksternal. Kalau di sekolah, di lembaga formal pendidikan, di situ ada bapak ibu guru, ada teman-teman, semua itu kan berpengaruh. Nah, bagaimana menanamkan anak ini supaya tidak berpengaruh juga harus kita filter. Jadi kita juga memberi nasihat. Kalau di sekolah juga semua harus memberi contoh. Bagaimana sih menyayangi teman, menghormati bapak ibu guru. Nah, selain usaha kita mungkin secara lisan kan kita juga pakai literasi tertulis, misalnya hormati guru, sayangi teman, seperti itu ya Mbak ya. Betul. Itu kan penting. Kalau lisan mungkin akan hilang, kalau yang tertulis akan tersimpan kan seperti itu. Akhirnya banyak yang mendukung untuk istilahnya bagaimana sih pendidikan karakter itu pentingnya. Jadi internal juga harus kita ciptakan secara baik, kita beri contoh. Kemudian kalau tadi mengurangi hal-hal yang ini ya, perkembangan digital ini ya Mbak ya. Nah, memang kita usahakan meminimalisir istilahnya peluang waktu untuk mengisi hal-hal yang negatif. Jadi kita masuki hal-hal yang positif, misalnya kalau di sekolah tadi yang disebutkan Aisyah ada webinar tentang karakter. Kemudian kemarin juga ada diklat nasional bisa diikuti juga siswa tentang gelorakan
juga profil pelajar Pancasila wujudkan generasi cerdas berkarakter, ya itu kalau siswa ikut pun juga nanti dapat sertifikat tingkat nasional. Kemudian selain itu kita isi dengan lomba-lomba itu, misalnya poster kan juga bisa dikirim lewat daring sekarang. Kemudian menyanyi, ini ada yang lomba terakhir ini Mbak, ada tari, menyanyi dan puisi pakai baju tradisional. Jadi pakai baju tradisional yang menunjukkan kebinekaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menang ya, mudah-mudahan ya. Ini masih proses, kita sudah ngirim tari itu ada tari Papua, tari Jawa Tengah, Kalimantan Barat, juga tari Bali. Pokoknya kita padukan dalam durasinya hanya 1 menit kan, yang bisa masuk di Instagram kan 1 menit ya. Kemudian juga satu nusa, satu bangsa itu. Ya, nanti saya juga ada ini Mbak, kalau memang tadi untuk mengisi we need leisure time to do everything happily kan, kita juga berusaha mengisi waktu untuk melakukan sesuatu yang membuat kita itu bahagia. Meskipun misalnya suara saya pas-pasan Mbak, nanti bisa lihat di YouTube ya. Pas saya ke Cina, saya itu ada di situ lagu Cina, saya menyanyi. Kemudian kemarin profil pelajar Pancasila, selain siswa juga menyanyi, saya coba sih untuk bagaimana untuk mengekspresikan. Itu selain untuk mengembangkan tadi supaya happy, supaya riang, kita kan harus memadukan ya otak kiri, otak kanan, sehingga kita bekerja bisa nyaman. Kanan kiri otaknya harus balance ya. Balance ya. Nanti kalau misalnya jenuh, capek-capek seperti itu ya, makanya kita disisihkan waktu untuk apa sih yang kita menjadi senang, hobi, ya, ya. Tapi kalau memang lagu itu harus gembira, ya kita senyum. Tapi kalau lagu itu harus ekspresi sedih, tapi kan kita nyaman gitu ya, tidak apa-apa kita ekspresikan seperti itu. Itu cara saya. Luar biasa loh kepala sekolahnya Aisyah ini. Nah, kalau boleh tahu nih Aisyah, nih nanti nextnya setelah lulus dari SMK 2 Budi Jalan Sudiarjo ini mau menjadi apa? Kalau rencana habis SMK, rencana sih nyari kerja dulu sih ya. Biar juga nggak terlalu membebani orang tua, kasihan juga. Kuliah sekarang juga mahal gitu. Rencana sih juga nyari kerja. Rencana kan abis ini mau magang. Nah, mungkin kalau dari tempat magangnya itu nyari CPNS atau pegawai baru, itu alhamdulillah banget bisa masuk ke situ. Nah, tapi di sini dari BNN juga per tahunnya biasanya juga nyari CPNS nih biasanya. Nah, bisa, alhamdulillah itu juga dibuat buat referensi juga. Buat teman-teman juga kalau mau, ini cuman nyari dari lulusan SMA atau SMK sederajat nih. Mungkin buat dari teman-teman ada yang berminat, itu juga bisa. Mungkin bisa menghubungi dari pihak-pihak BNN, pihak-pihak duta juga bisa itu. Jadi rencana saya sebelum menginjak yang lebih tinggi, cari kerja dulu, cari sangu dulu gitu. Beasiswa juga. Lah kebetulan di ICM ini juga ada beasiswa. Jadi dan juga ada potongan banyak. Jadi buruan dikepoin sosmednya ICM Sidoarjo. Iya, banyak potongan, banyak beasiswa. Dikepoin aja, di-follow juga Instagram kita di ICM Sidoarjo. Teman-teman, itu juga bisa buat bekal loh, buat kuliah nanti, buat yang mau menjadi technopreneur gitu kan. Lulusan SMK itu harus punya BMW Mbak. BMW itu apa kan itu? Mobil ya. Sekarang ada mobil itu BMW itu, B itu mungkin ada yang bekerja. M-nya melanjutkan. Ya. Kemudian yang W itu wirausaha. Ya, jadi harus ada 3 ini. Kemudian kalau misalnya pengen kuliah dulu konsen, ya berarti itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian kalau fokus ke bekerja, ya bekerja. Ada yang setelah bekerja kemudian melanjutkan kuliah seperti itu, sehingga akhirnya dengan lulus itu akhirnya mereka mudah-mudahan bisa menentukan saya itu pengen yang mana, akhirnya bisa menentukan nanti akhirnya ke life skill-nya mereka masing-masing itu. Iya betul. Berarti tapi kalau BMW bisa jalan sekaligus sebenarnya bagus banget ya Bu ya. Iya, nanti misalnya yang wirausaha yang menjalankan temannya, tapi dia yang memantau. Sekarang kan bisnis kan kita bisa dari online juga Bu, jadi kan bisa dari tidak mengganggu kuliah atau kerjaan juga ya Bu ya. Malah pandai-pandai bisa mengatur waktu, itu malah berpengalaman yang bagus ya. Experience is the best teacher. Untuk SMKN 2 Buduran Sidoarjo ini gimana untuk mensupport anak-anak biar mau meraih prestasi sebesar-besarnya itu? Bentuk supportnya seperti apa? Ya, kalau memang ini ya Mbak, sekolah saya juga menghimbau ke Bapak Ibu guru yang mengajar misalnya di kelas, kemudian wali
wali kelas masing-masing. Selain yang lomba yang di luar misalnya diadakan di sekolah dulu, kami juga setiap misalnya ini rapotan atau akhir lulusan itu kita mengambil ranking yang terbaik juga Mbak yang dilakukan sekolah. Kemudian nanti dikembangkan kalau ada lomba tingkat kabupaten, pokoknya bismillah, ayo selalu ikut. Jadi saya selalu mendorong, ya sudah kalau memang itu terbaik kan kalian juara, tapi ayo dicoba dulu, jangan merasa wah nggak bisa Bu, jadi ayo dicoba dulu, jangan maksudnya merasa kalah sebelum bertanding seperti itu. Berarti kan dilihat dulu ya minat dan bakatnya masing-masing ini ya. Jadi akhirnya beberapa lah, misalnya seperti Duta kemarin yang satunya masuk 10 besar sama Aurora. Oh jadi akhirnya ngirim dua, akhirnya yang Aisyah yang juga terpilih. Jadi ada 2 Mbak, yang satunya memang masuk 10 besar. Kemudian juga ini Mbak, saya juga ini ya, selain kalian secara tertulis atau teori-teori yang memang harus dipelajari, juga performance Mbak. Performance kalian juga harus belajar berkomunikasi, tidak hanya tertulis saja secara diam. Kan juga ayo Aisyah bagaimana performance-nya, kalau coba perkenalan menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan juga bahasa internasional. Nanti harus siap, jangan sampai coba ini bahasa Inggrisnya bagaimana, jangan sampai bilang tidak bisa. Berarti public speaking-nya juga harus bagus, sehingga seperti itu. ITICM itu juga diajarkan penampilan juga, baju bagaimana kesesuaian seperti itu. Grooming ya Bu ya. Namanya. Alhamdulillah kemudian kabupaten tingkat provinsi seperti tadi lomba kompetensi siswa itu sesuai jurusannya mesti juga ada. Yang lain-lain seperti tadi Mbak, ada lomba tari, lomba pramuka, lomba koperasi kan selain bidangnya itu, sehingga kalau siswa mulai awal dikerjakan dibekali baik kemampuan akademik maupun non akademik, apalagi juga yang ikut OSIS, kemudian ada penegak disiplin sekolah, itu kan mereka sudah punya pengalaman untuk berorganisasi, insya Allah nanti lebih mudah untuk keluar atau berkecimpung di masyarakat, insya Allah seperti itu. Jadi spot sekali. Yang pertama ya dengan kemampuan yang ada Mbak, kalau ayo di spot, kemudian juga ada pembimbingan, kemudian juga ada pantauan ya. Saya sebagai kepala sekolah pun juga ikut spot anak-anak. Kalau saya sempat kemarin lomba koperasi misalnya penampilan atau performance di Vive Hotel ya saya datang, pas saya bisa saya spot seperti itu. Nah pas ini di karantina Bu nggak boleh misalnya misalnya sementara masih ini, nanti kalau sudah pengumuman Ibu dikasih kabar seperti itu ya, kita ikuti aturan yang ada seperti itu. Oke, baik. Iya Bu, ini kan dari tadi kita ngomongnya serius terus ya. Nah setiap di podcast kami ini selalu ada yang namanya out of the box question. Ya kita agak santai, agak sulit Bu. Ibu biasanya gampang semua, sekarang yang sulit Bu. Jadi ini saya akan kasih pertanyaan, Ibu dan Aisyah menjawab dengan singkat. Singkat, tepat dan padat ya. Oke. Dimulai 100 ya Mbak ya. Out of the box question dimulai. Pertama untuk Bu Maria ya. Ya, oke siap. Karakter atau skill? Karakter. Menjadi guru atau menjadi pengusaha? Guru. Menjadi terkenal atau dicintai murid? Oh kayaknya dicintai murid deh Mbak. Betul. Dicintai murid nanti terkenal. Oh iya, dua-duanya ya bisa ya Bu ya. Mempunyai banyak uang atau jadi guru di desa yang terpencil dengan nilai yang besar? Terpencil Mbak ya. Tapi ya ya jadi guru itu aja nih Pak. Guru terpencil dengan dapat uang besar tadi. Nilai Bu, nilainya besar Bu. Ya, Insya Allah pahalanya besar Bu. Insya Allah menjadi amal soleh. Guru aja guru di daerah terpencil. Ya. Nanti bisa naik pesawat ke mana? Kalimantan atau ke Eropa gitu ya Mbak ya. Bisa, amin Bu. Jabatan atau sahabat? Sahabat. Dari sahabat bisa nanti mendapat jabatan. Oh iya. Wah. Luar biasa ya, bisa dua-duanya ya kalau jawabannya Bu Maria. Oke, sekarang waktunya Aisyah ya. Kerja atau kuliah? Kerja. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Wow. Terkenal karena prestasi atau sensasi? Prestasi pastinya dong. Lemah lembut atau tangguh perkasa? Tangguh perkasa. Sesuai Mbak karate. Nanti bisa dicoba Mbak gerakannya ya. Menikah muda atau mengejar karir? Mengejar karir dulu. Oke. Nah mungkin untuk last word ya Bu ya, untuk Bu Maria mungkin bisa menyampaikan sedikit pesannya kepada kaum milenial.
Oh ya. Baik, generasi milenial tetaplah ini ya disiplin, menghormati orang tua, bekerja giat, belajar rajin juga karena insya Allah kalian nanti akan mendapat doa restu dari orang tua juga. Kepakkan sayap ke langit biru menuju cita-cita yang kau tuju, doa ibu selalu menyertaimu. Wow, quotesnya panjang, bagus tuh Bu. Oke, kemudian untuk Aisyah nih, mungkin ada pesan-pesan buat teman-temannya. Buat teman-teman, di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela semua masalah kita, aku juga nggak tahu ya masalah kalian itu bagaimana. Yang penting tetap kejar prestasi kalian, tetap hargai orang-orang di sekitar kalian, dan tetap hormati orang tua kalian, tuh jangan lupa dong. Yang pasti, benar kata Bu Maria tadi, kepakan sayap selebar mungkin, setinggi mungkin, dan sampai ke negeri Cina kalau bisa. Ngejar ilmu sampai negeri Cina ya. Dari walau yang mesin iya, ya kan itu tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Alhamdulillah sudah ke Cina Mbak. Alhamdulillah ya. 2 kali. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Maria, terima kasih Aisyah sudah meluangkan waktu, sudah mau sharing dengan kita semua. Mendapat berkah Mbak, bisa bekerja sama di sini, bisa kolaborasi. Amin. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kurang-kurang. Juga kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga. Baik, Sobat Milenial, itu tadi kita sudah wawancara dengan narasumber yang berprestasi, yang muda, dan punya segudang prestasi. Nah, buat kalian para Sobat Milenial yang muda, jangan cukup puas dengan apa yang sudah kalian dapatkan, tapi kalian kejar semaksimal mungkin prestasi yang kalian punya. Baik, saya Jena Sarita, pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk follow dan subscribe ITICM Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.